ketika kita coba untuk main di sini ya, makanya kita coba selalu oh ini pangan ini bisnis masa depan kok gitu. Kira-kira begitu dan potensinya akan selalu ada ke depan gitu. Nah, ini yang kita coba pelan-pelan sampai ke sana, makanya kita bukan hanya jualan tapi kita coba ceritakan tadi, dan kita juga budidaya ya, atau artinya melakukan proses produksi itu ya, sehingga kita tidak menjadi bangsa yang bergantung ya dengan bangsa lain, kira-kira begitu. Tapi kita yang coba kontrol ini, maka pelaku-pelaku pangan ini juga coba harus terus bergiat ya. Para inovator pangan yang luar biasa dan hebat-hebat. Soal pangan adalah soal hidup dan matinya bangsa. Itu dikatakan Bung Karno berapa puluh tahun yang lalu. Dan hari ini ketika pandemi ini, itu menjadi semakin penting karena banyak negara di dunia berlomba-lomba untuk mengamankan kebutuhan pangan domestiknya. Oleh karena itu, mari kita dukung Pangan Fest. Karena disinilah tempat kita memanggungkan dan mengapresiasi para inovator pangan. Disinilah tempat ketika industri pangan berbaur dengan industri kreatif. Di sini adalah tempat di mana para generasi penerus bangsa menunjukkan kreasinya, menunjukkan jati dirinya, menunjukkan bahwa Indonesia bisa maju, berkembang, jaya, dan sejahtera. Selamat kepada para inovator pangan, selamat kepada Pangan Fest. Hai teman-teman Foodcast, Building for the Future Now. Kali ini saya Cynthia kembali hadir menjumpai teman-teman Foodcast kembali. Dan tentunya ada satu narasumber yang luar biasa ini akan memberikan pengalamannya dan juga inovasinya mengenai ketahanan pangan di Indonesia. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Andika Rahmanda. Ini pemilik dari Oshrim. Nah, apa sih Oshrim itu sendiri? Kita langsung sapa Mas Andika. Halo Mbak. Halo Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Oke Mas, kita akan kupas tuntas mengenai Oshrim ini sendiri ya. Oshrim ini apa sih Mas kalau boleh tahu Mas? Jadi Oshrim ini sebenarnya akronim dari organic shrimp gitu ya. Tapi sebenarnya klaim organik ini kan kita antibiotik ya, free antibiotik gitu ya. Jadi udang yang dihasilkan melalui proses budidaya dengan bahan-bahan yang alami tanpa penggunaan antibiotik gitu ya. Tapi memang belakangan ini kita tidak men-share organiknya, karena memang kita tahu di Indonesia kan untuk mendapatkan klaim organik ini kan perlu sertifikasi dan sebagainya. Gitu. Jadi kita coba keep itu dulu. Nanti kita coba pakai Oshrim ini untuk campaign kita lah, kira-kira gitu, sebagai brand dan campaign. Oke, berarti bahannya semua adalah organik gitu ya Mas ya? Ya, sebenarnya memang komoditas udang ini kan karena dia komoditas ekspor, sehingga dia sangat ketat ya aturannya ya. Gitu. Kalau misalkan di ayam ataupun sapi kan seringkali ada penggunaan antibiotik ya ketika sakit dan sebagainya. Kalau udang ini karena dia komoditas ekspor untuk pasar Amerika, terus kemudian Jepang, Eropa dan sebagainya, sehingga proses tracing ya dari pemerintah Indonesia sendiri itu juga sangat ketat. Jadi setiap tahun pun para petambak itu dicek ya apakah ada residu antibiotik di sana gitu ya, sehingga penggunaan produk-produk antibiotik dalam budidaya ini hampir bisa dibilang tidak ada lah ya kalau udangnya ini dari budidaya gitu. Oke. Ya. Kalau di sini kan disebutkan bahwa Oshrim ini merupakan food startup ya yang bergerak di bidang industri makanan segar dan makanan olahan sehat dengan berbagai konsep kayak gitu. Kenapa sih Mas ada ide membuat food startup ini sendiri? Jadi begini Mbak, sebelum kita mengusahakan udang ini, sebenarnya kita kan, saya sendiri ya sebagai alumni perikanan itu kan sudah berazam kalau saya pengen usaha di bidang perikanan. Tapi waktu itu memang belum punya bayangan ya mau usaha di bidang apa nih.
maksudnya komoditasnya gitu ya. Nah, kemudian saya mencoba untuk masuk industri perikanan untuk tahu ilmunya. Nah kebetulan industri yang selama ini saya masuk ini udang gitu ya, sehingga saya tahu potensinya itu setelah masuk ke sini gitu ya. Dulu memang waktu kuliah tuh potensi kita di bidang perikanan sangat besar, potensial dan sebagainya. Tapi itu masih di awang-awangan gitu ya kira-kira. Maksudnya belum melihat realitas yang sebenarnya itu bagaimana ya, baru secara teoritis. Nah, ketika kita terjun di dalamnya ternyata memang di antara industri perikanan yang lain, udang ini menjadi semacam primadona gitu ya. Karena dia komoditas ekspor unggulan perikanan Indonesia ya, begitu. Dan memang di sini saya melihat bahwa kok komoditas yang menjadi primadona ini banyak diekspor, tapi kok konsumsi produk perikanan kita khususnya udang kok rendah gitu. Di sini kan ada why di sana ya. Kenapa gitu kan? Nah ini satu hal yang menarik dan coba kita dalami lebih jauh. Terus kemudian dari semenjak saya bekerja di sektor perikanan itu sebenarnya udah ada gagasan, tapi belum punya tim kan. Nah selama di Jogja ini saya ketemu timnya yang satu visi, pengen membangun usaha di bidang perikanan. Saya paparin masalahnya tadi, yuk kita riset bareng-bareng. Nah ternyata kenapa sih orang, terutama ibu-ibu kan penguasa dapur itu kan ibu-ibu ya Mbak ya. Keputusan pembeli apa di rumah itu kan adanya di ibu-ibu gitu. Kenapa sih kita sebenarnya negara maritim, negara bahari, tapi konsumsi ikan kita khususnya udang kok sedikit gitu kan. Nah, ternyata dari survei pasar yang kita lakukan, kenapa orang tidak banyak memberi produk perikanan itu satu, tidak higienis kan. Di pasar tradisional itu kotor, jijik dan sebagainya gitu. Yang kedua amis ya kan. Iya benar. Amis dan cenderung malas membersihkan ya untuk ibu-ibu yang di wilayah perkotaan khususnya yang urban. Karena kalau kita bicara di desa kan mereka hidup subsisten ya, mengambil apa yang dari alam. Tapi kalau konsumen kan sebenarnya ada di wilayah urban. Nah kemudian setelah dibersihkan pun hasil sampingnya itu bau dan sebagainya. Gitu ya, misalnya kepala udang dan sebagainya itu bau dan sebagainya. Begitu. Yang ketiga biasanya ada alergi. Unsur alergi. Itu yang paling banyak sih. Ya. Alasan yang paling banyak. Alergi. Nah, akhirnya kita coba breakdown satu-satu. Sebenarnya ini kan sayang ya kalau kita melihat fakta kan bisa jadi ini yang menyebabkan 1 dari 3 orang anak balita di Indonesia ini mengalami stunting ya istilahnya kan. Ini kan kondisi yang sangat miris ya. Ke depan kualitas sumber daya Indonesia kita bagaimana, sumber daya manusianya kan begitu. Padahal kita punya banyak protein ya. Gitu. Nggak harus selalu daging sapi kan begitu kan. Gitu. Nah, akhirnya kita coba yuk kita buat produk, gimana caranya produk udang ini yang ini biasanya diekspor gitu kan, ini bisa sampai ke masyarakat kita gitu. Akhirnya tadi dari masalah yang tadi itu satu, higienis, coba kita buat produk sehigienis mungkin. Satu, penanganannya dari mulai panen di tambak sampai dikemas dan ke konsumen itu kita coba buat alur yang higienis gitu ya. Yang kedua dari sisi pembersihan tadi, kepraktisan ya kan, ini kita coba buat produk headless gitu. Sehingga ibu-ibu buka tinggal masak gitu kan. Hasil sampingnya dia nggak perlu kelola itu lagi. Gitu. Kecuali memang ada yang minta ya head on gitu, minta kepalanya karena seneng. Nah yang ketiga soal alergi ini ternyata begini. Yang menyebabkan alergi dari produk seafood ya, atau produk perikanan lain khususnya udang itu sebenarnya karena produk itu tidak segar gitu. Jadi dulu saya pernah ketika saya bekerja di tambak nih, saya pulang bawa udang gitu untuk keluarga. Nah kebetulan keluarga istri waktu itu ada acara cukup besar, terus
mereka nih seneng udang. Hampir setiap hari mereka makan udang beli dari pasar gitu kan. Nah ketika mereka makan udang yang saya bawa dari tambak, kok beda gitu udangnya. Kok rasanya kok seger, lebih manis dan sebagainya. Nah karena saya biasa makan udang tuh dari tambak lah, apa bedanya gitu kan. Akhirnya saya cobain, oh memang ternyata udang tambak dengan udang pasar ya, itu ya beda karena kesegarannya berbeda tadi. Dan anak saya kan punya sensitivitas alergi yang lumayan ya terhadap makanan gitu ya. Nah ketika dia makan udang dari tambak dengan udang yang apa ada namanya di pasar gitu ya. yang misalnya itu kalau dia di tambak nggak alergi gitu loh. Ibaratnya kalau misalkan di pasar ya ada merah lah, hidungnya berlendir dan sebagainya. Oh gitu. Jadi memang kalau untuk produk perikanan ini kan kuncinya ada di penanganan, Mbak. Ya, penanganan hasil perikanan karena kan dia sifatnya kan perishable ya atau mudah rusak. Gitu. Jadi ini memang tantangan untuk kita semua sih para pelaku usaha perikanan ya. Karena kalau produk perikanan ini ketika sudah dari panen gitu ya, maupun dari baik itu nelayan maupun petambak, ikan atau udang itu sudah diambil, maka di situ dia sudah mulai proses perusakan ya atau pembusukan. Beda sama buah misalnya, dia mengalami bisa diungkep dulu matang dan sebagainya gitu. Oke, berarti ini adalah salah satu alasan mengapa Mas Andika mengambil udang sebagai komoditas dari produk dari Mas Andika sendiri gitu ya, karena memang sekarang kan anak-anak atau misalnya teman-teman sebaya kita nih ya, kadang suka alergi gitu dengan udang, tapi seafood lainnya tuh enggak gitu. Ternyata ada di proses pembersihannya juga ya, seperti itu. Bedanya tambak dengan yang ada di pasar ternyata jauh kualitasnya dari kualitasnya itu. Padahal kita lihat kalau di pasar terlihat segar gitu karena memang berada di suhu yang baik, ada di es istilahnya gitulah ya. Biasanya kan kalau untuk makanan seperti ikan gitu ataupun cumi ataupun yang lainnya kita lihat di pasar ataupun supermarket ya memang ditaruh di atas es batu gitu ya. Dan itu akan jauh lebih segar. Tapi ternyata untuk kandungan di dalamnya ini mungkin ada sedikit berkurang seperti itu ya, daripada harus ngambil di tambak sebenarnya gitu ya. Begini ya, sumbernya kan sebenarnya sama ya. Iya. Cumi, ikan itu dari nelayan gitu kan, terus udang ini almost dari petambak gitu kan. Nah cuman perjalanan dia dari hulu sampai ke konsumen ini yang menjadi prosesnya agak panjang gitu ya. Gitu. Nah beberapa kayak misalnya di supermarket mungkin dia punya standar ya, tapi itu pun juga seringkali mengalami proses towing gitu kan, beku towing gitu ya. Nah kemudian kalau pasar tradisional ya kita tahu ya kondisi pasar perikanan kita hari ini seperti apa gitu kan. Nah bisa jadi itu yang menyebabkan konsumsi ikan hari ini itu rendah. Nah oleh karena itu kan hari ini kan kita di Jogja misalnya ini kan konsumsi ikan ini lebih cenderung ke lele misalnya, gitu. Padahal lele, patin, bawal dan lain-lain yang itu dekat dengan konsumen ya, budidayanya tidak jauh di laut sana misalnya. Tapi kan di satu sisi ini menjadi problem ya, karena ikan-ikan yang grade A misalnya seperti tuna atau udang ini kan favoritnya orang-orang Eropa ya. Benar. Gitu. Malah keluar semua gitu. Padahal kita ini salah satu produsen produsen udang terbesar di dunia gitu ya, bersaing dengan India dan China. Gitu kan ibaratnya paradoks ya. Gitu. Oh iya. Ibaratnya semacam paradoks begitu. Nah, kita coba cari cara agar udang yang ini sebenarnya komoditas premium tapi makanan premium kita coba jadikan makanan yang kita upayakan untuk biasa gitu ya. Maksudnya kita harus terbiasa makan ini gitu kan. Gitu. Oleh karena itu kita coba shortcut proses distribusinya.
kita ambil dari petambak sendiri yang bermitra juga, yang kita tahu dia budidayanya tuh bagaimana, itu kan. Kemudian kita serahkan ke konsumen begitu. Nah, sehingga harapannya suplainya juga bisa lebih terjaga, harganya juga bisa lebih tersaing, orang-orang cinta makan udang gitu. Oke, sekarang gimana Mas perkembangan dari Osrim ini sendiri? Ini kan tadi Mas Andika bilang kalau produk dari udang ini sendiri seperti yang di depan ini ya. Kalau teman-teman mau tahu, nah ini produk dari Osrim. Nah ini yang tanpa kepala ya Mas ya? Ya, headless. Nah ini yang tanpa kepala, jadi kadang tuh ada ibu-ibu yang suka dengan udang ada kepalanya mungkin ya. Tapi ada juga yang males ribet Males, gitu ya, ya. karena mungkin gak suka gitu. Nah di Osrim ini sendiri sudah ada produk yang tanpa kepala, jadi ini sudah melalui proses pembersihan seperti itu. Dan juga ini benar-benar kalau dilihat segar banget ini. Ibu-ibu pasti seneng kalau langsung diolah gitu ya menjadi makanan. Bisa langsung goreng ataupun makan. dijadikan sayuran dan lain-lain, itu akan jauh lebih mudah gitu ya. Nah, untuk proses menjadi satu kemasan ini ada berapa tahap sih Mas untuk agar nantinya udang ini benar-benar tetap fresh gitu, meskipun dijadikan sebagai frozen gitu kan. Ini kan juga di frozen ya. Kalau frozen ini kan berarti produk ini benar-benar akan fresh dalam jangka waktu yang agak lama gitu ya. Jadi pertama mulai dari budidayanya dulu ya Mbak ya, karena ini produk yang maksudnya ini proses yang saling berkaitan sebenarnya. Jadi kita coba pastikan proses budidaya ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik ya. Istilahnya good aquaculture practice, itu ada standarnya dari Kementerian Kelautan Perikanan atau kita sebut CBIB ya, cara budidaya ikan yang baik. Nah, ini kaidah ini dipenuhi dulu, oleh karena itu kita bermitra dengan para petambak di Purworejo maupun di Imoronggo, Kulon Progo. Bahkan kita sendiri juga main juga gitu ya. Karena kan biasanya untuk mengajak orang memakai cara ini kita juga harus buktikan itu. Iya benar. Kan gitu kan. Oleh karena itu kita juga budidaya juga gitu. Budidaya hasilnya bagus, dia bisa adopsi kan gitu kan. Itu satu, sehingga produk yang kita jual ini memang dari kita sendiri meyakini bahwa ini bisa dipastikan bebas antibiotik. Ya meskipun budidaya udang ini di Indonesia secara umum mestinya bebas antibiotik ya, karena dia menjadi komoditas ekspor tadi. Ketika ada produk yang terdeteksi ada antibiotik, bisa satu negara kena ban gitu kan. Ini khusus udang budidaya ya saya bicara. Nah, yang kedua proses panen itu kan ada sortase di lapangan ya, di tambak. Jadi dipilih udang yang fresh dan udang yang istilahnya BS, below standard. Nah, pada umumnya itu yang fresh itu larinya ke pabrik dan ekspor. Oke, langsung ke sana ya? Iya. Ya meskipun bukan kita sendiri ya. Iya benar. Ini sistem bisnisnya. Iya. Nah, ini yang BS below standard ya. BS bukan berarti nggak fresh ya. Ini udang yang sama sebenarnya, cuman dia misalnya agak lembek sedikit kulitnya karena molting gitu kan, atau ukurannya yang berbeda, itu biasanya masuk ke pasar domestik. Gitu. Nah, kita coba ambil udang yang fresh tadi gitu ya, karena kita kan tadi sempat ngobrol ya sebentar, kan kita coba mengambil pasar yang middle up gitu kan. Kita tidak ingin bersaing dengan yang tradisional ini gitu. Ini udah wilayahnya, rezekinya mereka gitu kan. Gitu. Karena kan kita edukasi konsumen. Nah, kalau kita main di middle up, tentunya apa yang membedakan udang kita dengan udang di pasar kan itu. Kalau kita bicara fresh kan itu nggak terlihat kadang-kadang, harus dicobain dulu. Nah, kita main yang size-nya besar gitu ya. Size 50, 40, 30, 1 kilo itu 50 ekor, 1 kilo 40 ekor. Yang itu tidak ditemukan di pasar gitu ya, atau jarang. Bahkan di supermarket pun juga hampir tidak ada size 30 gitu. Nah, ini yang kita coba tawarkan ke konsumen gitu kan. Ini udang yang berbeda begitu. Yang kedua itu, terus kemudian dari tambak kita bawa ke, kita sebutnya sih rumah produksi ya, atau tempat processing itu di Sleman. Nah,
karena mendekati konsumen kan. Iya. Itu dari Kulon Progo misalnya atau dari Purworejo itu dengan cool box gitu ya. Kita bawa dengan proses penjagaan rantai dingin gitu ya. Jadi diberikan es tertutup. Nah, sampai di rumah produksi itu dibersihkan dengan air mengalir, terus kepalanya diputus, baru kemudian dikemas dan divakum seperti itu. Gitu. Iya, dan itu biasanya kita saat ini sih mainnya pre-order ya, untuk udang khususnya gitu, dan hampir selalu habis. Tapi sesekali kita memang nyetok karena ada orang yang kadang-kadang butuh gitu ya. Tapi biasanya kita misalnya tanggal sekian kita akan panen gitu kan, di list. Jadi barang datang processing langsung habis, Oke, berarti sekali melakukan proses gitu kan, memang cukup panjang ya, karena kita ambil langsung dari tambak. Berarti memang paling banyak ada di Purworejo sama Kulon Progo ya untuk tambak udang ini sendiri ya Mas ya? Iya, mitra kita kebanyakan di Purworejo. Di Purworejo ya? Purworejo Selatan ya. Cuma kita budidaya ada di Kulon Progo. Oh gitu, oke. Nah ini kan produk udangnya kan ada yang menggunakan kepala, lalu ada yang tidak menggunakan kepala. Yeah. Nah ini kan kepalanya akan menjadi limbah gitu ya. Jadi waste. Nah itu gimana Mas? Setelah itu apakah digunakan untuk apa gitu? Sebenarnya ini menarik ya, ini satu PR kita. Iya. Harusnya kepala ini bisa kita olah lagi Iya, untuk jadi produk yang bisa dimanfaatkan. Berguna juga ya. Gitu. Ada ide untuk menjadikan kepala udang ini semacam snack misalnya gitu. Tapi ini kan masih proses trial ya. Terus yang kedua juga kaldu kering gitu ya. Jadi kita coba untuk masak terus di blend gitu kan jadi kaldu. Tapi ini semua masih proses. Iya. Proses trial. Nah, sementara ini kita kan juga harus pikirin nih limbahnya dibuangnya kemana nih gitu kan. Nah, sementara ini sih kita ada rekanan yang dia pegiat pembuat pakan ikan buatan ya. Nah, itu dia ngambil kepala udang kita atau juga mahasiswa-mahasiswa kesehatan gitu ya yang mengambil kepala udang kita untuk penelitian gitu. Karena kan udang ini kan kulitnya banyak mengandung kalsium yang tinggi gitu kan. Terus ada kitin, kitosan dan lain-lain gitu. Itu saya dengar sih bagus untuk misalnya substitusi bahan untuk menambal gigi dan sebagainya. Itu kalau di kesehatan ya kemarin gitu. sudah dilakukan. Atau orang-orang farmasi biasanya kan ada produk kecantikan nih. Ya kan ada kolagen dan sebagainya itu juga bisa dipakai itu bisa, ya Mas ya? Iya. Oh. Ini kecuali nanti akan skala besar mungkin bisa masuk ke pabrik di bidang itu ya gitu. Tapi kita belum sampai ke sana sih. Oke, berarti masih ada proses trialnya juga ya untuk itu. Nah, Mas kira-kira untuk satu kali pre-order nih, ini kan sistemnya pre-order karena prosesnya juga cukup panjang gitu ya. Dan kita benar-benar dari Mas Andika sendiri bersama dengan tim ingin memberikan yang terbaik juga nih untuk ibu-ibu yang akan mengolah makanan gitu kan. Ini kira-kira berapa banyak sih Mas, berapa kilo gitu istilahnya dalam sekali pre-order gitu kan? Kita biasanya sih paling ambil 1 kuintalan aja. Karena kan memang ini ya Mbak, pertama kita nggak pengen ada produk sisa, ya kan? Benar. Disimpan dalam waktu yang lama gitu. Lebih baik kita nanti coba cari panenan yang baru. Karena di sana petambak itu kan sangat banyak dan umumnya ya hampir setiap bulan atau 2 minggu sekali mesti ada panen. Gitu. Nah, yang kedua karena sistem bisnis di udang ini memang sudah terindustrialisasi ya. Jadi ada pemain buyer besar gitu kan. Dia ngambil tontonan untuk ke pabrik dan ekspor. Gitu. Jadi kita untuk ngambil nempil ya paling bisa 1 kuintal sekali panen gitu ya. Kira-kira segitu 1 sampai 2 kuintal lah. Itu sekali ambil dalam jangka waktu berapa Mas? Mungkin 1 minggu sekali mengambil gitu atau gimana? Ya umumnya sih sekitar 2 minggu sekali. 2 minggu ya? Iya. Atau kadang-kadang juga seminggu sekali sih kalau lagi peak
seasonnya. Tapi kan ini juga sudah ada pasarnya gitu ya. Ya. Mungkin ada pelanggan-pelanggan juga udah mengetahui gitu kan tentang kualitas dari Oshrim ini sendiri. Ternyata memang udang yang diberikan udang yang benar-benar berkualitas yang baik, organik. Ya organik. Iya gitu kan, organik dan juga tentunya fresh gitu ya ketika sampai konsumen seperti itu. Nah, tidak hanya produk dari udang segarnya saja, tetapi Oshrim juga berinovasi membuat olahan udang gitu ya, seperti yang ada di depan ini. Nah, saya kasih lihat lagi nih buat teman-teman Foodcast. Nah, ini seperti pada umumnya udang dibuat menjadi dimsum. Nah, ini dimsum olahan dari Oshrim. Ini kalau langsung dimakan kayaknya enak ya Mas ya. Karena beku ya. Iya jadi perlu benar-benar. diangetin dulu. Ini kan olahan udang banyak nih ya Mas ya. Kenapa memilih dimsum sih? Apakah sekarang emang lagi tren dimsum ya di kalangan anak muda sekarang, Ya, terutama salah di Jogja satunya. gitu ya? Terus gimana Mas kalau untuk pasaran di Jogja untuk dimsum ini dari Oshrim? Dimsum sebenarnya kan kita tahu Jogja ini kan tempatnya mahasiswa ya. Iya. Gitu ya. Dia untuk beli udang sekilo ini rasanya berat gitu Iya, kan. benar. Apalagi nggak setiap kos-kosan ini kan punya dapur. Iya benar. Nah kita coba cari produk yang itu bisa dicemil lah untuk teman belajar gitu kan, teman Zoom online gitu kan. Gitu dan harganya juga terjangkau gitu. Oke. Tadi kan saya cerita di awal bahwa kita pengen udang nih bisa dinikmati semua kalangan. Benar. Bukan hanya konsumen yang punya duit ya, Iya. tanda kutip. Oleh karena itu kita coba olah udang menjadi makanan yang umum dimakan oleh kita semua gitu ya. Jajanan-jajanan ini, dan untuk saat ini kita dimsum, itu pilihannya di sana gitu. Tapi kita temani nih bukan hanya udang, tapi kita juga produk hasil perikanan lainnya yang hasil laut itu ya, seperti tuna, terus kepiting sama cumi. Gitu. Oke, ini butuh trial juga Mas untuk membuat satu dimsumnya ini. Iya, ada teman saya tuh yang tugasnya untuk itu. Oke, terus akhirnya formulanya ini nih sudah pas gitu ya, dan siap untuk diedarkan gitu ya ke masyarakat Jogja. Nah Mas kalau boleh tahu untuk harga produknya Oshrim ini sendiri berapa sih Mas kalau untuk mungkin ukuran dimsum segini berapa, terus untuk udang segarnya berapa yang pakai kepala ataupun tanpa kepala gitu? Kalau dimsum ini, dimsum seafood itu 25.000 10 piece isinya, 10 pieces. Terjangkau ya? Ya, artinya kan per piecesnya kan 2.500. Iya benar. Gitu. Dan itu udang gitu kan, terus tuna dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau ada lagi sebenarnya dimsum udang tapi kita lagi kosong nih karena itu cepet banget. Iya. Itu kita jual 30.000 itu pure udang semua, jadi memang lebih mahal. Oke. Nah kalau udangnya sendiri, udang headless ini kan kita basisnya per kilo aja ya. Nah itu tergantung size sebenarnya. Oke. Jadi untuk size 50 itu kita jual 100.000 gitu ya. Kalau size 30 itu 135.000 sorry. Gitu. Nah dia semakin kecil size-nya, dia akan harganya semakin tinggi memang. Oke. Kalau untuk size 60 itu di 90 ribuan. Nah untuk benchmark ya, misalnya udang size 60 di supermarket itu bisa 120.000 gitu. Oke, berarti selisihnya lumayan ya? Lumayan. Dan ya tapi memang kalau supermarket kan pada kondisi tertentu di diskon habis-habisan. Iya benar. Kalau kita coba untuk stabil price aja sih. Oke, kalau ini berarti ukuran apa Mas? Ini ada informasinya ya. Ada informasinya di sini ya. Nah ini size 50. Oke, itu size 50. Estimasi per kilo itu sekitar 50 ekor udang. Berarti beratnya sekitar 20 graman ya. Oke. Ya sampling sih, nggak kita hitung satu-satu semua. Cukup terjangkau ya kalau di Jogja juga untuk dimsum ini 25.000 yang ada tuna, ada cumi gitu. Kalau yang pure udang itu hanya 30.000 dan itu memang pasarannya di situ malah jauh lebih murah gitu ya. Udangnya pun juga tergantung dari ukurannya, yang dibutuhkan apa aja gitu kan. Harganya juga terjangkau. Jadi kalau ibu-ibu yang pengen beli
udah langsung aja Ya, gitu alhamdulillah ya. dipromoin. Ini kalau di Jakarta teman saya jual udang, kan teman saya ada petambak juga di selatan Garut itu ya. Dia jual langsung ke Jakarta. Itu udang size 30 atau size 40 itu dia jual 150.000. Oke. Karena memang ya beda ya. Pasarnya di sana UMR-nya lebih, sana iya, kan juga. pasar di sana lebih tinggi gitu ya. Oke. Cuman kita kalau jual harga segitu di Jogja ya apa namanya, kasihan Iya, benar. konsumen. Nah ini sebenarnya karena kita main online kan, banyak permintaan tuh dari teman-teman di Jakarta karena harganya kan beda jauh. Akhirnya ya ini apa ongkos kirimnya segini nih gitu kan, agak mahal dikit nggak apa-apa, dihitung-hitung masih lebih masuk. Oke, Kan. gitu Karena ya. mereka mau ambil dari Jogja untuk dikirim ke Jakarta, tapi harus same day ya. Gitu. Dan kita coba kondisikan agar apa namanya udang ini dikirim ke sana tetap bagus. Oke. Itu perlu trial juga nih, trial packing dan trial Trialnya juga pengiriman. banyak ya, Iya. gak cuman udangnya, olahannya, tapi ternyata pas kirim ke luar kota pun juga harus ini juga trial ya, harus trial Jadi juga. kita nggak berani kan apa mengirim barang yang nanti sampai sana apa udah busuk atau bagaimana gitu. Paling jauh di Jakarta atau ada lagi mas? Umumnya sih Jakarta ya, yang serapannya cukup tinggi ya kalau untuk luar kota. Nah, paling wilayah sekitarnya ya Tangerang, Bekasi, terus apa namanya? Ya masih Jawa sih, masih Jawa, Bali sih pernah sih. Bali, Oke. gitu. Oke, ini kan tadi online gitu ya. Kalau offline-nya di mana sih mas? Offline-nya kita di Jakal KM7 ya. Oh, dekat Forbil ya. Forbil. Tetanggaan. Oke, tetanggaan. Nah, Mas ini kan Osrim ini kan juga turut membantu ya apa ya ketahanan pangan Indonesia terutama di bidang perikanan yang memang saat ini juga apa menggaungkan makanan berupa ikan gitu, berbahan dasar ikan itu juga sedang digencarkan juga gitu kan. Kalau dari Mas Andika sendiri bagaimana sih untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia terutama di produk yang Mas Andika sendiri keluarkan gitu dan disebarkan ke masyarakat? Sebenarnya begini ya Mbak. Jadi kita dari dulu menyadari bahwa potensi perikanan kita besar ya kan. Laut kita panjangnya nomor 2 di dunia, 95.000 kilometer kan. Pantainya maksud saya. Tapi secara real kita tidak pernah benar-benar menghadap ke sini gitu ya. Iya. Untuk membangun industri pangan kita ya. Jadi ya apa namanya? Coba kita apa namanya identifikasi ya, misalnya kita makan daging ini daging sapi dari mana, dari New Zealand misalnya ya kan. Terus kemudian bahkan beras yang kita makan pun belum tentu dari Bantul sana gitu kan. Bisa dari Vietnam dan sebagainya, impor kan. Gitu. Jadi memang konsekuensi dari globalisasi itu yang menjadi defisit kemanusiaan terbesar bagi saya itu kita sudah tidak menyadari asal-usul makanan yang hadir di meja makan kita itu dari mana gitu kan. Karena bagi saya dan teman-teman setiap makanan ini dia punya cerita dan dia punya impact untuk konsumen ya kan, terus kemudian untuk lingkungannya dan untuk petani gitu kan. Nah, ketika kita berupaya untuk mendorong apa namanya produk yang dibudidayakan secara lokal gitu kan oleh petani kita sendiri, didorong masuk ke masyarakat gitu kan. Ini akan apa namanya yang terdampak itu bukan cuman kita sebagai pemilik usaha ya, tapi juga harapannya petani gitu kan. Dan di sini konsumen merasa oh saya turut apa namanya menghidupkan perekonomian masyarakat. Nah, benar. Ini yang coba kita juga ceritakan gitu ya. Jadi kita di sini tidak menjual udang sekedar jualan, tapi kita coba ceritakan cerita di balik makanan itu ya. Kalau bahasanya Pak Pratikno ini kan memanggungkan dapur ya. Iya. Kalau kita memanggungkan proses di balik makanan ini ya, mulai dari petani sampai ke konsumen. Ini coba narasinya kita bangun seperti itu. Sehingga kita punya respect yang lebih besar terhadap makanan gitu kan. Nah, kaitannya dengan ketahanan pangan ya. Ini kan ada tantangan besar ke depan ya, bahwa mungkin di 2030 kan menurut beberapa lembaga peneliti itu kan
ada sekitar 30 miliar manusia yang butuh makan kan begitu. Dan ya memang saya juga suka nih Forbil arahnya ke food gitu kan, karena industri makanan ini tidak pernah usai gitu kan. Dan mungkin ke depan perang dunia ini akan dimulai dari, bisa jadi ya, dari makan itu akan menjadi persoalan antar negara kan. Nah, begini, jadi ketika kita coba untuk main di sini ya, makanya kita coba selalu oh ini pangan ini bisnis masa depan kok begitu. Kira-kira begitu, dan potensinya akan selalu ada ke depan gitu. Nah, ini yang kita coba pelan-pelan sampai ke sana. Makanya kita bukan hanya jualan, tapi kita coba ceritakan tadi, dan kita juga budidaya ya, atau artinya melakukan proses produksi itu ya, sehingga kita tidak menjadi bangsa yang bergantung ya dengan bangsa lain, kira-kira begitu. Tapi kita yang coba kontrol ini, maka pelaku-pelaku pangan ini juga coba harus terus bergiat ya. Ya dibuktikan dengan kondisi pandemi lah, misalnya kemarin kan salah satu sektor yang masih tumbuh ya di tengah pandemi ini kan sektor pertanian ya, 2% gitu ya. Ini sebenarnya udah jadi bukti yang bisa menyemangati para pelaku pangan sebenarnya. Gitu. Oke, apalagi ini juga mau puasa gitu kan ya, pasti akan jauh lebih dibutuhkan, terutama ibu-ibu yang nggak mau repot juga ya, mau belanja gitu, mungkin karena masih pandemi masih takut gitu kan, mending beli online lah, yang lebih higienis, dan kita mengurangi mobilitas juga gitu ya, seperti yang sekarang digaungkan pemerintah, kalau nggak butuh-butuh amat nggak usah keluar gitu ya, mobilitasnya biar dikurangi gitu. Nah, harapan kedepannya Mas, akan ada inovasi apa lagi nih untuk mengembangkan Oshrim sendiri dalam menjaga ketahanan pangan? Kalau kita sekarang sih coba budidaya ini coba kita tekuni juga gitu ya. Jadi bisnis hulu ya, karena kita coba bantu untuk pemerintah Indonesia untuk menjaga kinerja ekspornya lah ya kira-kira. Sambil kita juga terus untuk mengedukasi masyarakat untuk kita juga mau mengkonsumsi makanan yang kita produksi sendiri ya, masyarakat kita produksi sendiri. Nah, cuman kan memang proses produksi pangan ini kan itu harus selalu berinovasi ya, karena masyarakat kan semakin kesini dia kebutuhannya macam-macam gitu. Nah, ini yang jadi tantangan sebenarnya gitu, karena basic keilmuan kita nih orang perikanan ini sebenarnya di wilayah hulu gitu kan, di farm gitu kan. Nah, kita coba gimana sih marketing yang tepat misalnya untuk masyarakat mau mengkonsumsi produk ini gitu ya. Gitu. Karena produk sebagus apapun kan dia ketika tidak dibicarakan, tidak sampai ke konsumen kan dia tidak menjadi apapun di sana. Gitu. Nah, masalahnya masyarakat kita seperti yang tadi saya ceritakan untuk konsumsi produk hasil perikanan ini cenderung sedikit. Nah, ini jadi tantangan untuk kita semua. Gitu. Oke, berarti setelah ini masih akan ada inovasi-inovasi lainnya agar nantinya produk olahan perikanan ini, terutama udang, bisa sampai di masyarakat. Dan tadi juga Mas Andika juga sudah bilang bahwa sebenarnya orang-orang banyak kok yang bisa sembuh dari alergi gitu ya, asal pengolahannya juga tepat gitu ya, dan udang ataupun seafood lainnya ataupun ikan yang dikonsumsi pun juga dibersihkan dengan baik seperti itu, agar nantinya saat sampai ke tubuh itu pun juga akan baik juga. Itu mungkin bisa dipelajari pelan-pelan ya, agar alergi yang ada dalam tubuh gitu itu bisa terobati sendiri gitu ya. Kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang higienis seperti itu. Sebenarnya alergi ini kan tubuh kita mengidentifikasi benda asing gitu kan, sebagai musuh gitu kan, sehingga respon imun itu kan. Nah, produk yang fresh ya, yang ditangani dengan baik itu kan dia mengurangi ada potensi kontaminasi tadi gitu. Sehingga respon tubuh terhadap alerginya menjadi tidak ada kan begitu. Yang men-trigger alergi itu menjadi tidak ada. Iya, benar. Jadi kita positif juga nih, harus positif thinking juga, kalau ayo kita coba-coba makan lagi agar nantinya ya udah
anggap aja itu udah hilang Ya. dan tubuh kita juga merespon dengan baik gitu ya. Ya, salah satunya ya. Salah satunya itu. Oke teman-teman Foodcast, kalau ada yang mau mau pesan gitu atau tertarik dengan produk-produk dari Oshrim, ini ada nomor HP atau WA yang bisa dihubungin ya Mas ya? Oh iya. Oke, ini ada di 081290490330 Ya, gitu ya. itu nomor saya itu. Bisa langsung loh ke Mas Andika sendiri ya. Bisa tanya-tanya produknya kayak apa aja gitu kan. Mau pesen dalam partai besar juga bisa ya Mas ya. Atau yang lagi bikin usaha pengen nyetoknya dari Mas Andika, silahkan boleh gitu kan, kualitasnya juga sudah terjamin gitu ya, dan organik tentunya. Kalau yang suka main Instagram gitu kan, kalau mau pesen lewat online bisa di @udang_oshrim gitu ya. Dan tadi untuk offline store-nya langsung aja di Jalan Kaliurang kilometer 7. Ya. Ya gitu. By the way, makasih Mas Andika untuk kesempatannya hari Terima ini. kasih banyak, Mbak Sudah Cynthia. berbagi pengalaman juga dengan Oshrim, dan nantinya ini tadi Mas Andika juga sudah menyampaikan bahwa ini sebagai salah satu bentuk mempertahankan ketahanan pangan Indonesia ya, dengan mengkonsumsi produk-produk Indonesia terutama di perikanan. Ya. Agar masyarakat lebih senang juga mengkonsumsi ikan ataupun seafood yang vitaminnya atau kandungannya lebih banyak gitu ya, dan baik juga untuk tubuh. Baik, untuk- Sukses terus Mas Andika. Semoga setelah Sama-sama. ini bisa semakin berkembang ya, dan inovasi-inovasinya Amin. kita tunggu lagi nih ya. Boleh. Mau bikin apa lagi sih? Ya, ya. Bisa pantengin di sosial medianya Oshrim gitu ya. Nah teman-teman Foodcast, ini kalau mau mendengarkan berbagai macam inovasi produk-produk lainnya dalam masalah ketahanan pangan, ini bisa langsung cek di YouTube-nya Forbil Foodcast, atau pantengin Instagramnya di Forbil Foodcast, atau kunjungi websitenya di www.forbil.id. Sampai jumpa di Foodcast berikutnya.